Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang uji hipotesis pada sampel besar dan sampel kecil. Pengujian sampel besar dilakukan ketika sampel lebih besar dari 30 atau sama dengan 30. Adapun langkah pelaksanaan ujian hipotesis yang pertama adalah menyusun formulasi hipotesis dan hipotesis alternatifnya. Yang pertama, H0 merupakan mu sama dengan mu0 atau H1 merupakan mu sama dengan mu0. Yang kedua, H0 merupakan mu sama dengan mu0 atau H1 mu lebih besar dari mu0. Yang ketiga, H0 merupakan mu sama dengan mu0 dan H1 merupakan mu lebih kecil dari mu0. Nah, ini ketika kita menentukan alternatif pengujian, maka formulasi A digunakan pengujian dua sisi. Sedangkan pada formulasi B digunakan pengujian pada satu sisi kanan. Untuk formulasi C digunakan untuk pengujian pada satu sisi kiri. Langkah yang kedua adalah menentukan level of significance atau kita menentukan alfanya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada ketetapan ketika Z atau nilai Z sebesar 5% sama dengan 0,05 atau sebesar 1,645. Ketika Z-nya 1% atau sama dengan 0,01, berarti nilai Z-nya adalah 2,33. Sedangkan ketika Z 2,5% atau sama dengan 0,025, itu juga berarti senilai 1,96. Ketika Z-nya 0,5% atau 0,005, berarti nilai Z-nya adalah 2,575. Nilai dari level of significance sudah ditentukan seperti tertera di sini nilai Z-nya. Nanti tinggal kita mau menggunakan berapa nilai Z-nya atau berapa level of significance-nya. Yang ketiga adalah menentukan peraturan-peraturan atau terkait dengan pengujian, terkait dengan kriteria, terkait dengan rule of the test. Nah, di sini bisa kita lihat ketika pengujian pada dua sisi. Berarti pada sisi kanan dan sisi kiri adalah merupakan daerah yang ditolak, sedangkan yang di tengah merupakan daerah yang diterima. Bisa kita lihat bahwa H0 diterima apabila Z lebih besar dari min Z alfa per 2 atau nilai Z kurang dari Z alfa per 2. Sedangkan H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z kurang dari min Z alfa per 2. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa daerah ditolak ada di sisi kiri dan sisi kanan karena kita melakukan pengujian pada dua sisi. Yang B adalah ketika kita melakukan pada pengujian satu sisi kanan, maka daerah yang ditolak adalah daerah yang berada pada sisi kanan. H0 diterima apabila Z kurang dari atau sama dengan Z alfa, sedangkan H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alfa. Sedangkan yang C, kita melakukan pengujian pada satu sisi kiri, di mana daerah yang ditolak akan berada di sisi kiri atau min Z alfa per 2. Nah, H0 diterima apabila Z lebih besar atau sama dengan min Z alfa, sedangkan H0 ditolak apabila Z kurang dari min Z alfa. Ini pengujian pada sisi kiri. Langkah yang keempat adalah kita melakukan sampel random yang diambil untuk kemudian dihitung nilai Z-nya. Adapun rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X bar dikurangi mu0 dibagi dengan S dibagi dengan akar dari N. Sedangkan langkah yang kelima adalah langkah mengambil kesimpulan dari beberapa langkah yang telah dilakukan, terutama pada langkah keempat dengan juga terkait dengan langkah yang ketiga.
Di kesimpulan ini akan kita lihat apakah hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Ada sebuah contoh soal yang bisa kita kerjakan. Di sini sebuah hipotesis bahwa hasil rata-rata per hari pada suatu pabrik yaitu mu sebesar 880 ton dengan alternatif bahwa mu lebih besar atau lebih kecil dari 880 ton per hari. Suatu sampel didasarkan pada N sebesar 50 pengukuran, maka hasil rata-rata per hari atau X-bar-nya adalah 875 ton dengan deviasi standar atau S sebesar 21 ton. Kita menggunakan level of significance sebesar 5%. Mari kita hitung hasilnya. Yang pertama dilakukan adalah kita menentukan formulasinya. Nah, H0 merupakan mu sama dengan mu 0, H1 merupakan mu sama dengan mu 0. Ini digunakan untuk pengujian dua sisi. Yang kedua, dengan level of significance 5%, berarti nilai Z-nya adalah 1,96. Yang ketiga, melakukan kriteria pengujian. Kita membuat kurvanya, bisa dilihat berarti ada dua daerah ditolak, sisi kiri dan sisi kanan. Pada sisi kiri yaitu min 1,96 dan di sisi kanan 1,96. H0 diterima apabila nilai Z lebih besar dari min 1,96 atau Z kurang dari atau lebih kecil dari 1,96. Sedangkan H0 ditolak apabila Z lebih besar dari 1,96 atau Z lebih kecil dari min 1,96. Langkah yang keempat adalah kita menghitung nilai Z-nya. Jadi X-bar-nya adalah 875 dikurangi dengan mu 0 sebesar 880 dibagi dengan S21 dibagi dengan akar dari sampelnya yaitu 50 sama dengan atau hasilnya min 3,03. Maka yang kelima adalah kita membuat kesimpulan. Ketika diketahui min 3,03 merupakan kurang dari min 1,96, maka H0 ditolak. Atau kesimpulannya adalah bahwa hasil rata-rata per hari tidak sama dengan 880 ton. Berikutnya, pada pengujian sampel kecil atau N kurang dari 30, maka kita melakukan beberapa langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, kita menyusun formulasi H0 dan H1. Pada A atau pengujian pada dua sisi, kan, H0 merupakan mu sama dengan mu 0, H1 merupakan mu tidak sama dengan mu 0. Yang B, yang pengujian pada satu sisi kanan, merupakan H0 merupakan mu sama dengan mu 0, H1 merupakan mu lebih besar dari mu 0. Sedangkan yang C, pengujian pada satu sisi kiri, H0 merupakan mu sama dengan mu 0, H1 merupakan mu kurang dari atau lebih kecil dari mu 0. Yang kedua adalah menentukan level of significance. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Pada pengujian dua sisi atau yang A ini, kita bisa melihat ada dua daerah yang ditolak pada sisi kiri dan sisi kanan. Maka H0 diterima apabila T lebih besar dari min T alfa per 2 N min 1 atau T kurang dari T alfa per 2 N min 1. H0 ditolak apabila T lebih besar dari T alfa per 2 N min 1 atau T kurang dari min T alfa per 2 N min 1. Pada pengujian satu sisi kanan berarti daerah ditolaknya yaitu pada batas di atas T alfa per 2 N min 1. H0 diterima apabila T lebih kecil atau sama dengan T alfa per 2 N min 1 atau H0 ditolak apabila T lebih besar dari T alfa per 2 N min 1. Sedangkan pengujian pada satu sisi kiri, daerah ditolaknya adalah ketika H0 diterima apabila T lebih besar atau sama dengan min T alfa per 2 N min 1 atau H0 ditolak apabila T kurang dari
min T alfa per 2 N min 1. Langkah yang keempat adalah kita melihat atau kita menghitung nilai T. T merupakan X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan S dibagi dengan akar N. Sedangkan langkah yang kelima adalah kita membuat kesimpulan H0 itu diterima atau ditolak. Dan sebuah contoh, suatu jenis pupuk yang ditebarkan pada tanaman jagung dikatakan akan menaikkan hasil panen rata-rata 5 kuintal per hektar. Satu sampel random dengan 9 hektar sawah memberikan hasil panen rata-rata 4 kuintal lebih banyak daripada panen menggunakan pupuk tersebut. Adapun deviasi standarnya 1 kuintal. Pertanyaannya adalah, apakah cukup alasan untuk menerima pernyataan bahwa kenaikan rata-rata 5 kuintal per hektar dengan menggunakan level of signifikan 5%? Mari kita lihat dan kita hitung hasilnya. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah menentukan formulasinya. H0 merupakan mu sama dengan 5 kuintal per hektar. H0 merupakan mu tidak sama dengan 5 kuintal per hektar. Yang kedua, dengan level of signifikan 0,05 berarti nilainya adalah 2,306. Yang ketiga, dengan menentukan kriteria pengujian, maka H0 diterima apabila T lebih besar atau sama dengan min 2,306 atau T kurang dari 2,306. Sedangkan H0 ditolak ketika T lebih besar dari 2,306 atau T kurang dari min 2,306. Yang keempat, kita melakukan perhitungan nilai T dengan rumus yang ada, maka hasilnya adalah min 3. Yang kelima, terkait dengan kesimpulan, min 3 adalah lebih kecil dari min 2,306. Berarti di sini H0 ditolak. Jadi kenaikan rata-rata tidak sama dengan 5 kuintal per hektar. Pada uji hipotesis mengenai proporsi, langkah yang pertama adalah menyusun formulasi H0 dan H1. Yang A, H0 merupakan P sama dengan P0, H1 merupakan P tidak sama dengan P0. Yang P atau pengujian pada satu sisi kanan, H0 merupakan P sama dengan P0, H1 merupakan P lebih besar dari P0. Sedangkan pada formulasi C, pengujian pada satu sisi kiri, H0 merupakan P sama dengan P0, H1 merupakan P kurang dari atau lebih kecil dari P0. Yang kedua adalah menentukan level of signifikan, sedangkan yang ketiga menentukan kriteria pengujian. Pada pengujian dua sisi, satu sisi kanan dan satu sisi kiri, H0 diterima apabila P lebih besar atau sama dengan min Z alfa per 2 dan P kurang dari Z alfa per 2. Sedangkan H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z lebih kecil dari min Z alfa per 2. Pada pengujian sisi kanan, maka H0 diterima apabila Z lebih kecil atau sama dengan Z alfa atau H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alfa. Sedangkan pada pengujian satu sisi kiri, H0 diterima apabila Z lebih besar atau sama dengan min Z alfa atau H0 ditolak apabila Z lebih kecil dari min Z alfa. Langkah yang keempat adalah menentukan nilai T, di mana Z sama dengan X dibagi dengan N dikurangi PO, dibagi dengan hasil dari akar P0 dikali dengan 1 min P0 dibagi dengan N. Dan langkah yang kelima adalah kita membuat kesimpulan H0 diterima atau ditolak. Sebagai contoh, sebuah iklan yang diunggah pada media sosial menyampaikan bahwa 60% netizen menggunakan suplemen merek F4 untuk menjaga kondisi badan agar tetap prima. Untuk memastikan kebenaran iklan tersebut, maka diambil sampel random sebanyak 100 orang atau 100 netizen. Adapun hasil interview didapatkan 40 netizen menggunakan suplemen merek F4.
dilakukan pengujian dengan alternatif bahwa penggunaan suplemen merek F4 kurang dari 60% dengan level of signifikan 0,05. Maka jawabannya adalah yang pertama, kita menentukan formulasinya. H0 merupakan P sama dengan 60%, H0 merupakan P tidak sama dengan 60%. Kita melakukan pengujian pada satu sisi kiri. Dengan level of signifikan 0,05 dan pengujian pada sisi kiri berarti nilainya adalah min 1,64. Adapun dengan kriteria pengujian yang sudah dibuat, H0 diterima apabila Z lebih besar sama dengan min 1,64 atau H0 ditolak ketika Z lebih kecil dari min 1,64. Yang keempat, kita menghitung nilai Z, maka dengan rumus yang ada dan kita masukkan angka-angka tersebut, hasilnya adalah min 4,08. Di mana min 4,08 lebih kecil dari min 1,64. Kesimpulannya adalah H0 ditolak. Jadi, netizen yang menggunakan suplemen merek F4 kurang dari 60%. Terkait dengan uji hipotesis beda dua min, yang pertama kita melakukan pengujian pada sampel besar atau N1, N2 lebih besar atau sama dengan 30. Langkah yang dilakukan pertama adalah menyusun formulasi H0 dan H1. Pengujian pada dua sisi, yaitu yang A, H0 merupakan mu sama dengan mu2 atau mu1 min mu2 sama dengan 0. H1 mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Yang B, pengujian pada satu sisi kanan, H0 mu1 sama dengan mu2 atau mu1 min mu2 sama dengan 0. H1 merupakan mu lebih besar dari mu2 atau mu1 dikurangi mu2 lebih besar dari 0. Sedangkan yang C, pada pengujian satu sisi kiri, H0 merupakan mu1 sama dengan mu2 atau mu1 dikurangi dengan mu2 sama dengan 0. Atau yang H1, mu1 lebih kecil dari mu2 atau mu1 lebih kecil dari mu2 tidak sama dengan 0. Yang kedua adalah menentukan level of signifikan, sedangkan yang ketiga menentukan kriteria pengujian. Yang pertama atau yang A terkait dengan pengujian pada dua sisi kanan dan sisi kiri, maka H0 diterima apabila P lebih besar atau sama dengan min Z alfa per 2 atau P kurang dari atau sama dengan Z alfa per 2. H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z lebih kecil dari min Z alfa per 2. Yang B, pada pengujian satu sisi kanan, H0 diterima apabila Z lebih kecil atau sama dengan Z alfa atau H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alfa. Pada pengujian satu sisi kiri, H0 diterima apabila Z lebih besar atau sama dengan min Z alfa atau H0 ditolak apabila Z lebih kecil dari min Z alfa. Langkah yang keempat adalah menghitung nilai Z dengan rumus yang tertera, sedangkan yang 5 adalah menentukan kesimpulan H0 ditolak atau diterima. Kita akan membandingkan prestasi mahasiswa yang berasal dari SMA negeri dan SMA swasta pada mata kuliah statistik. Sebuah sampel sebanyak 40 mahasiswa pada semester 3 yang berasal dari SMA negeri memiliki prestasi rata-rata 6,5 dengan deviasi standar 1,1. Sedangkan sampel random sebanyak 30 mahasiswa yang berasal dari SMA swasta memiliki prestasi belajar rata-rata 6 dengan deviasi standar 1,2 dengan level of signifikan 0,05. Apakah prestasi mahasiswa yang berasal dari SMA negeri pada mata kuliah statistik lebih baik daripada mahasiswa yang berasal dari SMA swasta? Mari kita lihat hasilnya. Langkah yang pertama adalah kita menentukan formulasinya. H0 merupakan mu SMA negeri sama dengan mu SMA swasta. H1 merupakan mu SMA negeri lebih besar dibandingkan dengan mu SMA swasta.
kita melakukan pengujian pada satu sisi kanan. Yang kedua, level of signifikan 0,05 berarti sebesar 1,64 karena berada di sisi kanan berarti positif. Sedangkan yang ketiga, kita menentukan kriteria pengujian. Langkah yang keempat adalah kita menentukan nilainya. Berdasarkan angka yang ada di soal tadi, kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah 1,79, di mana 1,79 itu besar dari 1,64. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Jadi prestasi mahasiswa yang berasal dari SMA negeri lebih baik daripada mahasiswa yang berasal dari SMA swasta. Uji hipotesis beda 2 min pada sampel kecil. Nah, langkah yang pertama dilakukan, kita menyusun formulasi H0 dan H1. Pada formulasi A, pengujian dua sisi, nah, H0 merupakan μ1 sama dengan μ2 atau μ1 dikurangi dengan μ2 sama dengan 0. H1 μ1 tidak sama dengan μ2 atau μ1 dikurangi dengan μ2 tidak sama dengan 0. Yang kedua, pengujian pada sisi kanan, H0 merupakan μ1 sama dengan μ2 atau μ1 dikurangi dengan μ2 sama dengan 0. H1, μ1 lebih besar dari μ2 atau μ1 dikurangi dengan μ2 lebih besar dari 0. Sedangkan pada pengujian satu sisi kiri, nah H0 merupakan μ1 sama dengan μ2 atau μ1 dikurangi dengan μ2 sama dengan 0, dan H1 merupakan μ1 lebih kecil dari μ2 atau μ1 lebih kecil dari μ2 tidak sama dengan 0. Maka yang kedua adalah menentukan level of significance. Sedangkan yang ketiga kita melakukan penentuan kriteria pengujian. Pada pengujian dua sisi, sisi kiri dan sisi kanan, H0 diterima apabila T lebih besar atau sama dengan min T alfa per 2 N1 dengan plus N2 dikurangi 2. Atau T kurang dari atau sama dengan T alfa per 2 N1 plus N2 min 2. Sedangkan H0 ditolak apabila T lebih besar dari T alfa per 2 N1 plus N2 min 2 atau T kurang dari min T alfa per 2 R1 plus N2 min 2. Sedangkan pengujian pada satu sisi kanan, H0 diterima apabila T kurang dari atau sama dengan T alfa per 2 N1 plus N2 min 2 atau H0 ditolak ketika T lebih besar dari T alfa per 2 N1 plus N2 min 2. Yang C atau pengujian pada satu sisi kiri, H0 diterima apabila T lebih besar atau sama dengan min T alfa per 2 N1 plus N2 min 2 atau H0 ditolak apabila T kurang dari min T alfa per 2 N1 plus N2 min 2. Sedangkan langkah yang keempat adalah kita menghitung nilai T dengan rumus yang sudah tertera. Yang kelima, kita menentukan kesimpulan H0 ditolak atau diterima. Sebagai contoh soal, seorang pengusaha taksi ingin menguji pemakaian rata-rata bahan bakar atau jarak rata-rata yang bisa ditempuh dari dua merek taksi yang dimiliki. 5 taksi merek A dilakukan pengujian, ternyata 1 liter bahan bakar bisa mencapai rata-rata 10 km dengan deviasi standar 1 km. 8 taksi merek B diuji, ternyata 1 liter bahan bakar bisa mencapai 12 km dengan deviasi standar 1,2 km. Pertanyaannya adalah, apakah rata-rata jarak yang bisa dicapai per 1 liter bahan bakar dari kedua merek tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan? Kita menggunakan alfa sebesar 0,05. Maka yang pertama kita menentukan formulasinya. H0 merupakan mu merek A sama dengan mu merek B. H1 merupakan merek A tidak sama dengan merek B. Dengan pengujian pada dua sisi dengan level of signifikan 0,05, maka nilai T-nya adalah 2,201. Maka bisa kita lihat, kita susun kriteria pengujiannya, maka daerah ditolak kurang dari min 2,201, sedangkan daerah yang ditolak pada sisi kanan adalah besar dari 2,201.
Selanjutnya, pada langkah yang keempat, kita masukkan pada rumus, maka diketahui adalah min 3,1. Maka ketika min 3,1 itu kurang dari min 2,201, maka H0 ditolak. Pada uji hipotesis beda dua proporsi, langkah yang pertama dilakukan, kita menyusun formulasi H0 dan H1. Pada formulasi A digunakan pengujian dua sisi. A0 merupakan P1 sama dengan P2, A1 merupakan P1 tidak sama dengan P2. Pada formulasi B atau pengujian pada sisi kanan, maka H0 merupakan P1 sama dengan P2, H1 merupakan P1 lebih besar dari P2. Pada pengujian sisi kiri, H0 merupakan P1 sama dengan P2, H1 merupakan P1 lebih kecil dari P2. Sedangkan pada langkah yang kedua, kita menentukan level of significance. Langkah yang ketiga, kita menentukan kriteria pengujian. Pada pengujian dua sisi, maka H0 diterima apabila Z lebih besar atau sama dengan min Z alfa per 2, atau Z lebih kecil atau kurang dari Z alfa per 2. Sedangkan H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z lebih kecil dari min Z alfa per 2. Pada pengujian satu sisi kanan, maka H0 diterima apabila Z lebih kecil atau sama dengan Z alfa, H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alfa. Pada pengujian satu sisi kiri, maka H0 diterima apabila Z lebih besar sama dengan min Z alfa, H0 ditolak apabila Z kurang dari min Z alfa. Adapun terkait dengan rumus dari nilai Z bisa dilihat atau tertera di layar. Sedangkan yang kelima adalah kita membuat kesimpulan H0 ditolak atau diterima. Sebagai contoh, ada sebuah survei dilakukan pada kota Vedas. Diketahui bahwa dari 200 kaum ibu yang mempunyai bayi, terdapat 60 orang memakai susu bubuk merek A2. Sedangkan ibu yang lain menggunakan susu bubuk merek selain A2. Survei dilakukan di kota lain, didapatkan 140 orang dari 200 ibu yang mempunyai bayi ternyata menyenangi susu bubuk merek A2 dibandingkan dengan merek yang lain. Menggunakan level of significance 5%, maka dilakukan pengujian apakah ada perbedaan yang berarti ataukah tidak ada perbedaan yang berarti mengenai proporsi dari kaum ibu yang menyenangi susu bubuk merek A2 di kota tersebut. Maka jawabannya adalah yang pertama kita menentukan formulasinya. H0 merupakan P1 sama dengan P2. Tidak ada perbedaan proporsi antara ibu yang mempunyai bayi di kedua kota tersebut untuk menyenangi suatu merek A2. H1 merupakan P1 tidak sama dengan P2. Maka kita melakukan pengujian pada dua sisi. Yang kedua, dengan level of significance 0,05, maka nilai Z-nya adalah 1,96. Maka H0 diterima apabila Z lebih besar dari atau sama dengan min 1,96 atau Z kurang dari atau sama dengan 1,96. A0 ditolak apabila Z lebih besar dari 1,96 atau Z lebih kecil dari min 1,96. Langkah yang keempat adalah menghitung nilai Z. Berdasarkan angka yang tertera di soal dan kita masukkan ke rumus, hasilnya adalah min 1,732. Karena min 1,732 lebih besar daripada min 1,96, jadi H0 diterima, yakni P1 sama dengan P2. Alhamdulillah, kita telah mempelajari terkait dengan uji hipotesis pada sampel besar dan sampel kecil. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sesi kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.